Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwati fiddin, para pendengar Radio SK Al Bayan yang dirahmati Allah, dan juga para pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang Allah berikan. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab Usul Iman, Fidhail Kitab wa Sunnah, Nukhbatun minal Ulama. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada bab tentang tawassul. Kita sudah jelaskan sebelumnya, ada tawassul, pembagian tawassul itu ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang dilarang. Kita sudah membahas beberapa contoh tawassul yang disyariatkan, khususnya tawassul dalam berdoa, ya. Kita sudah menyebutkan bahwa tawassul yang disyariatkan, yang pertama tawassul dengan asma wa sifat. Asma'ullahu ta'ala al-husna wa sifatuhu al-ulya. Jadi kita bertawassul dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Contohnya misalkan ketika kita minta diberikan hidayah, maka kita bertawassul dengan nama Allah Al-Hadi. Misalkan, ya Allah innaka antal hadi ihdina, ya Allah ihdina siratal mustaqim. Atau kita meminta kesembuhan, ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifa la yughadiru saqama. Jadi Rasulullah SAW bertawassul dengan nama Allah Syafi. Atau ketika kita ingin diberikan rahmat, meminta rahmat kepada Allah, kita bertawassul dengan nama Allah Ar-Rahman, ya, atau Ar-Rahim, ya Arhamur Rahimin, ya irhamna irhamna, ya, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kami. Ya, ini adalah bentuk tawassul dengan Asmaul Husna, dan ini sangat disyariatkan dan sangat dianjurkan. Jadi ketika kita berdoa, sangat-sangat dianjurkan kita untuk menyebut nama Allah Azza wa Jalla atau bertawassul dengan sifat-sifat Allah, ya. Seperti Rasulullah SAW pernah bertawassul dengan sifat Allah, yaitu Al-Izzah, atau dengan Ar-Rahmah, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghisu. Ya Allah, Engkau Al-Hayyu Al-Qayyum, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan, aku memohon pertolongan, ya. Jadi boleh bertawassul dengan sifat Allah. Di antaranya adalah ruqyahnya Rasulullah SAW ketika meruqyah orang yang sakit dari keluarganya. Nabi SAW mengatakan, a'udzu billahi wa bi'izzatihi, ya, aku berlindung kepada Allah wa bi'izzatihi min syarri ma ajidu wa uhaziru, dan dengan kemuliaan Allah dan dengan kekuasaan Allah, ya. Jadi bertawassul dengan sifat Allah, maka ini disyariatkan. Kemudian tawassul yang disyariatkan yang kedua adalah bertawassul dengan amalan soleh kita, seperti doa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang mengatakan allazina yaquluna rabbana innana amanna, ya Allah kami telah beriman. Jadi dia bertawassul dengan amalan soleh dia, kami telah beriman. Baru dia memohon ampunan, faghfir lana dzunubana wa qina azabannar, ampuni kami dan jauhi kami dari api neraka. Begitu juga kisah 3 orang yang memasuk dalam gua, lalu mereka pun mengatakan bahwa tidak akan ditolong Allah kecuali kita menyebutkan amalan yang paling ikhlas, bermunajat kepada Allah, menyebutkan amalan-amalan mereka yang paling ikhlas. Maka mereka pun menyebutkan amalan-amalan mereka, bertawassul dengan amalan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, maka Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan meminta doa kepada orang soleh, orang yang bertakwa, yang dia ada dan dia masih hidup, ya. Dia masih hidup dan dia ada, ya. Maksudnya dia ada di hadapan kita, ya. Bukan orang yang gaib, ya, tapi dia benar-benar ada. Hadir wal hayyu. Dia hadir dan dia juga masih hidup. Maka ini boleh. Jadi kita boleh meminta didoakan oleh orang lain, ya. Seperti kita bertemu dengan guru kita, ya Syekh atau ya Ustadz, doakan saya, mudah-mudahan urusan saya dimudahkan. Dan Ustadznya ada, dan Ustadznya pun
mendoakan dia. Ustadznya pun terkenal misalkan ketakwaan kesolehannya ya, secara zahir ya, tentunya maka ini nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena ini dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain ya. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkhutbah ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya tiba-tiba ketika Nabi SAW sedang berdiri khutbah, ada seseorang datang lalu menghadap Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, halakatil mawashi wa inqata'atis subul. Ya Rasulullah, hewan-hewan ternak kita banyak yang mati kelaparan ya, tanam-tanaman juga semuanya pada kekeringan. Maka fad'ullahu yughithuna, doakan supaya Allah SWT yughithana, yaitu menurunkan hujan buat kita. Maka Nabi SAW pada saat itu langsung rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya lalu mengatakan Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Maka ketika itu juga tidak lama setelah itu hujan pun turun dengan derasnya. Jadi boleh meminta didoakan oleh orang lain, orang yang soleh, orang yang bertakwa, yang dia syaratnya masih hidup. Yang kedua syaratnya dia hadir, dia ada. Begitu juga dalam Sahihain ya, di dalam kitab Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW ketika menyebutkan salah satu sifat ciri orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka bisa masuk surga, nggak perlu dihisab, nggak ada hisabnya, nggak ada istilahnya, nggak ada pemeriksaannya, langsung masuk surga. Dan di antara umat Rasulullah SAW Nabi katakan sab'ina alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Kata Rasulullah SAW 70.000 dari umatnya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Nabi SAW pun menyebutkan mereka siapa saja, humul lazina la yastarkun, mereka yang tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, tidak berobat dengan kai, wala wa ala rabbihim yatawakkalun, wala yatatayyarun, mereka enggak meyakini tiarah atau meyakini tatayyur, meyakini sial terhadap sesuatu melalui benda-benda dan yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang yang sangat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Ukasha berdiri. Ukasha bin Mihsan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, ud'allah an yaj'alani, ud'allah an yaj'alani. Doakan aku, mudah aku salah satu orang yang dimasukkan surga tanpa hisab. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, anta minhum. Na'am Ukasha, engkau bagian dari mereka. Ya, maka ini adalah dalil bolehnya kita meminta doa kepada orang yang soleh, tapi dengan syarat dia masih hidup, dengan syarat dia mampu. Ya. Kalau dia sudah meninggal atau dia ghaib, tidak ada orangnya, maka ini termasuk, nanti kita akan masuk tawasul mamnu, tawasul yang dilarang. Taib, kita bacakan tawasul yang dilarang. Qalu al-masyayikh ya, qala al-masyayikh hafizahumullah ta'ala fi kitabihim usulul iman fi dawil kitabi was sunnah. As-sani at-tawassulul mamnu. Yang kedua, kata para ulama, ada tawassul yang dilarang secara syariat. Huwa tawassulu ila Allah ta'ala bima lam yathbut fi syari'ati annahu wasilah. Wa huwa anwa'u ba'duha asyaddu khutura min ba'd. Kata para ulama, tawassul yang dilarang adalah tawassul yang diamalkan yang tujuannya untuk sampai kepada Allah tetapi tidak pernah disyariatkan. Tidak ada dalilnya, tidak ada syariatnya. Allah tidak pernah menyuruhnya. Rasulullah SAW juga tidak pernah memberikan contohnya bahwa ini adalah wasilah, ini adalah perantara yang disyariatkan. Kemudian kata para ulama, sebagiannya sangat berbahaya dari sebagian yang lain. Bahkan tawasul ini sangat berbahaya ya. Wa minha, diantaranya contohnya apa kata para ulama? Yang pertama, at-tawassul ilallahi ta'ala bidu'ail mautah wal ghaibina wal istighatsatu bihim wa su'aluhum qada'al hajah wa tafrijal kurabat wa nahwa dzalika fa hadza minasyirkil akbar an-naqil minal millah. Yang pertama adalah seseorang yang berdoa kepada orang mati ya. Bukan mendoakan orang meninggal, mendoakan orang meninggal ini disyariatkan ya, bedakan. Tetapi dia berdoa kepada mayit ya. Maksudnya apa? Dia bertawasul dengan orang yang meninggal. Bahkan sebagiannya
meminta kepada orang yang meninggal ini agar doanya disampaikan, ya. Atau bahkan dia meminta kepada orang yang meninggal ini supaya hajah mereka dikabulkan, bahaya mereka dihilangkan, maka ini kata para ulama fahadha minasyirkil akbar. Ini bahaya, ini kesyirikan yang sangat besar. Ketika seseorang meminta kepada orang yang meninggal, kepada orang-orang yang sudah wafat. Walaupun itu adalah para nabi, para rasul. Karena meminta adalah doa, dan doa nggak boleh kita berikan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, at-tawassul ilallahi bi fi'lil ibadati 'indal kubur wal udriha bi du'aillahi 'indaha wal bina'i 'alaiha wa wada'al qanadil was sutur wa nahwu dzalika wa hadha min asy-syirkil asghar al-munafi li kamalit tauhid wa huwa zari'atun mafdiyatun ila syirkil akbar. Kata para ulama yang kedua adalah bertawasul dengan beribadah di kuburan, ya. Berdoa kepada Allah di kuburan tersebut, membangun bangunan di kuburan tersebut. Ini juga dilarang, ya. Ini terlarang. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti kubur-kuburan tersebut dibangun megah, dibikin sitar-sitarnya, tirai-tirainya, ya. Maka ini tidak boleh, ya. Walaupun ini bukan kesyirikan akbar, kata para ulama ini termasuk perbuatan dosa, minasyirkil asghar, syirik yang kecil, tetapi ini harus ditutup pintu ini. Kenapa? Karena zari'ah, karena menutup celah, jangan sampai kaum muslimin jatuh ke dalam perbuatan yang lebih besar lagi kesyirikannya. Kemudian yang ketiga, at-tawassul ilallah bijahil anbiya'i wassalihin wa makanatihim wa manzilatihim 'indallah wa hadha muharram. Kemudian bentuk tawasul yang tidak disyariatkan yaitu bertawasul kepada Allah dengan kedudukan para nabi, kemuliaan-kemuliaan orang saleh, kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini juga dilarang. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang tidak dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu tawassul lam yashra'hu Allah wa lam ya'dzan lahu. Karena tawasul seperti ini enggak pernah Allah syariatkan, enggak pernah Allah izinkan. Dan kita ketahui bahwasanya tawasul ibadah, dan ibadah enggak boleh kita buat-buat, harus sesuai dengan perintah Allah, harus nurut kita. Kalau kita main buat-buat sendiri, nanti agama ini akan rusak, akan berbahaya, ya. Berbeda dengan urusan dunia boleh kita buat-buat, tetapi masalah ibadah kita harus nurut sama Allah SWT, nurut sama Rasulullah SAW. Allah berfirman, Allahu azina lakum, apakah Allah telah mengizinkan kalian melakukan ibadah tersebut? Ya, ternyata tidak. Kemudian wali anna jahas salihin, karena kedudukan orang-orang saleh itu, wa makanatuhum 'indallahi innama tanfa'uhum hum, ya. Karena kata para ulama, kedudukan kemuliaan orang-orang soleh, naam, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya para nabi adalah orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Orang-orang soleh, para wali-wali Allah, mereka orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kita wajib memuliakan mereka, wajib mencintai Rasulullah SAW, wajib mengagungkan, memuliakan, karena memang mereka memiliki kedudukan, keagungan di sisi Allah SWT sebagai manusia yang dicintai Allah, manusia yang bertakwa, manusia yang memiliki keutamaan daripada manusia yang lain. Tetapi kemuliaan dan kedudukan itu hanya bermanfaat buat mereka, ya. Kemuliaan itu untuk mereka, sehingga kita tidak disyariatkan untuk bertawasul dengan kedudukan tersebut. Allah berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, ya. Walidha lam yakun hadha tawasul ma'rufan fi ahdi Nabi SAW wa ashabi, karena itu Nabi SAW di zamannya nggak pernah ngajarin ini. Para sahabat juga nggak pernah ngajarin bertawasul dengan kedudukan para nabi, kedudukan malaikat, misalkan kedudukan orang-orang soleh. Wa qad nassa 'alal man'i minhu wa tahrimuhu ghairu wahid min ahli ilm. Bahkan banyak sekali nas-nas, ya, yang melarang dan mengharamkannya. Di antaranya para ulama, ya, ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar seperti Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan yukrahu an yakula da'i
as'aluka bihaqqi fulanin au bihaqqi auliyaika wa rusulika au bihaqqil baitil haram wal masy'aril haram. Apa kata Imam Abu Hanifah rahimahullah? Dimakruhkan, sangat dibenci ketika seseorang berdoa, ya Allah aku meminta kepadamu melalui kemuliaan fulan, atau melalui kemuliaan wali-walimu, atau melalui kemuliaan rasul-rasulmu, atau melalui kemuliaan Baitul Haram Mekah, atau Masy'aril Haram, syiar-syiar di tanah haram. Maka ini dibenci, ya, tidak disukai oleh para ulama. Ini adalah bentuk tawasul yang dilarang. Yang pertama berdoa kepada mayit, yang kedua beribadah atau bertawasul di sisi kuburan para nabi, para rasul, ini tidak dicontohkan. Yang ketiga, tawasul dengan kedudukan para nabi, para rasul, ini pun tidak disyariatkan. Kemudian kita masuk bab dal syubhatu waradah fi babit tawasul. Para ulama di sini menyebutkan ada beberapa pemahaman-pemahaman yang rancu dalam masalah tawasul. Karena nanti akan kita lihat, ya, sebagian orang mereka mengatakan bahwasanya tawasul dengan orang meninggal, misalkan, ya, seperti orang-orang Syiah bertawasul dengan Husain, dengan Fatimah, dengan bahkan mereka tidak hanya bertawasul, mereka langsung meminta, ya, atau sebagian bertawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW dalam doa mereka. Ketahuilah mereka juga terkadang membawakan dalil-dalil, ya. Tapi ternyata setelah diteliti secara ilmiah, dalil-dalil tersebut dalil-dalil yang dhaif, ya, bahkan sampai kepada hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang dibuat-buat oleh mereka. Maka para ulama membahas tentang masalah ini. Qalu, mereka mengatakan, qad yuridul mukhalifuna li ahli sunnah wal jamaah ba'da syubhat wal i'tiradat fi babit tawasul. Nanti akan ada orang-orang yang menyelisihi, ya, ahlu sunnah wal jamaah, artinya menyelisih pemahaman yang benar tentang tawasul. Sebagian syubhat-syubhat mereka, ya, liyatawassalu biha ila da'mi takriratihim, ya, al-khati'ah, supaya mereka bisa melakukan amalan tawasul ini yang mereka anggap benar padahal ini salah. Wal yuhammu, dan agar mereka membuat ragu, ya, awamul muslimin, orang-orang muslim akhirnya jadi bimbang, jadi bingung, bisihati madhahabu ilahi, mana yang benar tentang tawasul ini. Wala takhruju syubhat haulai an ahadi amrain, maka kata para ulama, syubhat mereka ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi mereka membawa al-awwalu imma ahaditsu dha'ifah au madhu'ah yastadilu biha haulai ala madhahabu ilaihi. Mereka yang pertama membawa hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu. Kita ketahui dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berhukum, dalam Islam ini sumber kita Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Kemudian ijma' dan qiyas. Nah, hadis itu dipilih-pilih. Tidak semua hadis bisa dijadikan hujjah. Kalau hadis tersebut dhaif, apalagi hadis tersebut palsu, maka nggak boleh kita jadikan sumber hukum, sumber keyakinan, sumber amalan. Kenapa? Karena hadis itu dhaif, hadis itu lemah, atau apalagi kalau palsu. Artinya itu bukan perkataan Rasulullah SAW. Yang membuat hadis itu berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh kita ikuti hadis-hadis dhaif tersebut, ya. Dan ini akan dibawakan oleh mereka. Ada beberapa hadis yang disebutkan di sini, kurang lebih ada 4 hadis, ya. Yang pertama, kata para ulama, hadis yang dibawakan mereka adalah hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azimun. Ya, hadis ini mengatakan tawassullah kalian dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah agung. Atau hadis yang lain, iza sa'altumullah fas'aluhu bijahi. Kalau kalian meminta kepada Allah, memintalah melalui keagunganku, kemuliaanku, fa inna jahi indallahi azim, karena kemuliaanku di sisi Allah agung. Para ulama mengomentari hadis ini, wa huwa hadisun batilun lam yarwihi ahadun min ahlil ilmi. Dan ternyata hadis ini hadis yang batil, yang tidak pernah diriwayatkan oleh para ulama hadis. Ya, ternyata hadis ini hadis yang batil, ya.
Wala huwa fi syai'in min kutubil hadis, bahkan dicari dari kutub hadis, buku-buku hadis ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, ya, Kutubus Sunan, Sunan Tirmizi misalkan, Abu Daud dan yang lainnya, An-Nasai. Ternyata enggak ada hadis ini, enggak didapatkan ya. Maka terbantahkan. Jadi enggak boleh kita ikutin bertawasul dengan kedudukan para nabi atau kedudukan orang soleh. Yang kedua, hadis Iza ayatkumul umur fa'alaikum bi ahlil kubur. Atau hadis fastaghisu bi ahlil kubur. Subhanallah. Ini sangat menyelisihi tauhid hadis ini ya. Maka jelaslah bahwa hadis, apalagi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, dengan tauhid, tentu pasti ini hadis yang palsu, pasti hadis yang mungkar. Karena jelas di dalam hadis ini disebutkan, kalau kalian minta tolong, maka minta tolonglah kepada penghuni kubur. Kalau kalian mau istighosahlah dengan penghuni kubur. Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang disangka-sangka orang yang membuat hadis ini ya. Wa huwa hadisun makzubun muftara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bittifaqil ulama. Maka kata para ulama, ini hadis yang palsu yang mereka mendustakan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disepakati oleh para ulama hadis. Enggak mungkin Rasulullah SAW menyuruh kita meminta kepada mayit. Bukankah Nabi SAW dengan hadis yang sahih ya, menyuruh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya gulam, ya, iza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta langsung sama Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, langsung minta tolong sama Allah. Ngapain kita minta tolong kepada penghuni kubur ya. Ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ini juga hadis yang batil ya, hadis yang mungkar. Apa bunyi hadisnya? Lau ahsana ahadakum zannahu bihajar lanafa'ahu. Wah, ini hadis berbahaya ya. Hadis meyakini batu bisa memberikan manfaat. Ini sama seperti orang-orang musyrik dong, meyakini berhala-berhala bisa memberikan manfaat. Bunyi hadisnya seperti ini, kalau kalian berprasangka buruk dengan batu-batu itu, maka batu itu akan bisa memberikan kalian manfaat. Tentu hadis ini sangat mungkar, bertentangan dengan akidah kaum muslimin, dengan akidah tauhid ya. Wa huwa hadisun batil munaqidul lidinil Islam wada'ahu ba'dul musyrikin. Dan hadis ini hadis yang batil tentunya, yang menyelisihi ajaran murni, ajaran Islam, ajaran tauhid, yang tidak boleh menyembah meminta kepada selain Allah. Maka hadis ini hadis yang dibuat oleh orang-orang musyrik, tentunya penyembah berhala ya. Karena nggak mungkin orang Islam menganggap batu bisa memberikan rezeki, bisa memberikan jodoh, mereka bertawakal kepada batu, karena ini perbuatan orang-orang musyrik ya. Kemudian yang keempat, hadis yang panjang ya, hadis tentang ketika Nabi Adam alaihissalam meminta dengan hak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, memohon ampun kepada Allah melalui kemuliaan Rasulullah SAW. Ketika iktarafa Adam al-khati'ah, ketika Adam mengakui kesalahannya, dia berkata, Ya Rabb, as'aluka bihaqi Muhammad. Aku meminta dengan kemuliaan Muhammad ya, lima ghafartali, agar engkau mengampuni aku. Faqala, Allah berkata, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammad walam akhluku. Gimana engkau tahu Muhammad, aku belum menciptakanmu? Dan seterusnya hadis ini. Maka hadis ini sampai bunyi faqala ghafartu laka walaula Muhammad ma khalaqtuka. Aku ampuni engkau ya, walaupun aku belum menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, wahwa hadisun batil ya. Hadis ini hadis yang batil, hadis yang maudhu ya. Dalam silsilah hadis dhaifah dan maudhu'ah disebutkan itu oleh Syekh Albani rahimahullah. La aslalahu, enggak ada sumbernya, enggak tahu dari mana sumbernya ya. Wa mithlu hadisu laula kama khalaqtul aflaq, misalkan, kalau bukan karenamu tidaklah aku ciptakan alam semesta ini ya. Kalau bukan karena Muhammad SAW, misalkan, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menciptakan alam semesta ini. Ini sama, hadis ini hadis yang palsu ya, hadis yang batil, hadis yang tidak ada sumbernya. Kemudian para ulama mengatakan,
Famithlu hadhil ahadis al-makhzuba wa riwayat al-mukhtalika la yajuzul muslim an yaltafit ilaiha fadlan an yahtajja biha wa ya'tamidaha fi dinihi. Maka riwayat-riwayat hadis yang palsu, yang dusta, ya, mereka berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh kita meyakininya, nggak boleh kita jadikan ini hujjah, nggak boleh kita jadikan ini sebagai pedoman kita dalam berakidah, berkeyakinan, dalam bertawasul, dalam beribadah, nggak boleh. Karena semua hadis-hadis tadi hadis-hadis yang lemah. Ini adalah kerancuan pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kerancuan yang kedua, pemahaman kesalahan dalam memahami makna tawasul dengan orang yang orang soleh, ya tentunya, yaitu kata para ulama, qalu, mereka mengatakan ahadisu sahihah sabita, hadisnya na'am sahih dari Nabi Muhammad SAW, ya, tapi yusi'uha ulai fahmuha, tapi mereka salah memahami hadis. Nah, ini kesalahan fatal juga. Ketika seseorang, ya, salah dalam memahami makna hadis, sehingga dia akan salah dalam memahami pengamalannya, ya. Wa yuharrifunaha an muradiha wa madluliha wa min dzalika, akhirnya mereka pun merubah-rubah, ya, mengganti makna yang sesuai, yang seharusnya pada hadis tersebut. Di antaranya masabada fi sahih, yang ada di dalam sahih, yaitu Sahih Bukhari, hadis sahih, ya, bahwasanya hadis ini mengatakan anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kana idza qahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau berada di ketika ke masa khalifah beliau, ketika terjadi kemarau, beliau istisqa, meminta hujan melalui Abbas ibn Abdul Muttalib, melalui paman Rasulullah SAW, ya. Lalu dia mengatakan, Umar mengatakan, faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabina faskina, qala fayaskun. Apa kata Umar? Ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu melalui nabimu, maka engkau turunkan hujan. Maka sekarang kami bertawasul melalui paman nabimu, ya, Abbas ibn Abdul Muttalib yang masih hidup tentunya, maka turunkan kami hujan. Fayaskun, akhirnya mereka pun dikabulkan, Allah menurunkan hujan. Nah, fafahimuha min hadal hadis, sebagian orang salah dalam memahami hadis ini. Mereka memahami bahwasanya anna tawassula Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu innama kana bijahil Abbas. Mereka menganggap itu ternyata Umar pernah bertawasul dengan kedudukan Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, wa makanatihi indallah, dan kedudukan dia di sisi Allah. Padahal wa annal muradu biqaulihi kunna natawassu ilaika bin nabina ay bijahi fataskina wa inna natawassu ilaika bi ammi nabina ay bijahi. Padahal maksud perkataan Umar bukan bertawasul dengan kedudukan itu, ya. Maka kata para ulama, wa hadza wala raiba fahmun khati'un wa ta'wilun ba'idun la yadullu alaihi siyaqun nas. Dan ini pemahaman yang keliru. Bahwasanya mengatakan ucapan Umar dia bertawasul dengan paman Nabi, misalkan itu bertawasul dengan kedudukan paman Nabi, ini pemahaman yang keliru, dan ini takwil yang jauh yang tidak pernah ditunjukkan dalam konteks hadis tersebut. Kemudian disebutkan oleh para ulama, Islam yakun ma'rufan ladai sahabat tawasul ilallah bidzatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah, ya, para sahabat itu ada nas nukilan dari mereka bertawasul dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Wa inna makanu yatawassaluna ilallahi, dan mereka para sahabat bertawasul langsung kepada nama Allah, sifat Allah, langsung kepada Allah, bidu'ahi, dengan langsung berdoa kepada Allah, hala hayatihi kama taqaddama ba'da hadzal ma'na, sepanjang hidup mereka, sebagaimana makna dari hadis tentang Umar ini. Wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu lam yurid biqauli inna natawassal ilaika bi'amin nabina ay zatihi au jahi wa inna ma arada du'ahu. Jadi ketika Umar bin Al-Khattab mengatakan, ya Allah, kami bertawasul kepadamu melalui nabimu, maksudnya dulu ketika di zaman Rasul SAW mereka bertawasul dengan Nabi, memohon, meminta Nabi mendoakan mereka. Jadi saat kemarau di zaman Nabi, seperti hadis yang kita sebutkan sebelumnya,
ya, ketika Nabi SAW berkhutbah, ada orang mengatakan, ya Rasulullah SAW, halakatil mawashi wangqata'i subul. Ya Rasulullah SAW, hewan ternak sudah banyak yang meninggal, sudah banyak yang kekeringan, ya, kelaparan dan juga pohon-pohon kekeringan. Maka doakan kami, fadu'ullaha yughithana, doakan kami supaya Allah menurunkan hujan. Nah, itu maksudnya bertawasul dengan Nabi. Ketika Nabi masih hidup, mereka meminta doa kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi SAW sudah meninggal, Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi, tetapi Umar bin Khattab datang kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Lalu Abbas pun akhirnya berdoa. Jadi Umar bin Khattab meminta doa Abbas supaya Allah menurunkan hujan. Itu maksudnya. Jadi ketika itu Abbas ibnu Abdul Muttalib pun akhirnya doa dalam sholat istisqa, meminta diturunkan hujan, maka Allah turunkan hujan. Jadi yang dimaksud dengan ucapan Umar, kami bertawasul kepada paman nabimu, maksudnya kepada paman nabimu ya Allah, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu maksudnya Umar bin Khattab meminta doa, ya, meminta doa kepada Abbas yang satu masih hidup. Ya, dan ini bukti bahwasanya para sahabat tidak bertawasul kepada Rasulullah SAW ketika Nabi sudah wafat. Karena ketika Nabi SAW sudah wafat, mereka mencari orang yang soleh. Ya, di antaranya adalah Ahlul Bait, ya, keluarga Rasulullah SAW, yaitu Abbas ibnu Abdul Muttalib. Ini makna hadis yang disebutkan dalam riwayat ini. Jadi hadisnya sahih, tapi terkadang dipahami dengan makna yang keliru sehingga para ulama meluruskan dari makna hadis tersebut. Wa bihadza yatabayyanu anna al-hadis laisa fihi mutamassik liman yaqulu ya bijawazi tawassul bidzati awil jah. Maka jelaslah di sini bahwa hadis tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan bertawasul kepada paman Nabi, maksudnya bukan bertawasul dengan kedudukannya, tapi meminta doa kepada paman Nabi SAW agar Allah menurunkan hujan di masa kekhalifaannya. Maka Allah pun kabulkan melalui doa Abbas bin Abdul Muttalib, yang saat itu Abbas masih hidup dan dia yang langsung berdoa. Taib, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kemudian para ulama menyebutkan tentang di akhir tentang tawasul ini, tentang bahwasanya mengapa kita nggak bisa bertawasul lagi dengan orang yang meninggal. Nah, ini yang harus kita pahami betul. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi SAW yang langsung mengatakan, dan hadisnya hadis sahih, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza matal insan, kalau manusia meninggal, inqata'a amaluhu, maka dia udah nggak bisa beramal lagi. Makanya kita nggak bisa meminta doa lagi kepada orang yang meninggal, karena dia sudah meninggal, inqata'a amaluhu, dia nggak bisa berdoa lagi. Ya. Wa du'a'u minal a'mali shalihah, dan kita ketahui doa ini amal soleh. Dan Rasulullah SAW katakan kalau orang meninggal, dia inqata'a amaluhu, dia udah nggak bisa beramal soleh lagi. Maka itu kita tidak diperkenankan meminta doa kepada orang yang meninggal. Yang disyariatkan kita yang hidup mendoakan orang yang sudah meninggal, ya. Maka para ulama mengatakan wa du'a'u minal a'mali shalihah allati tanqati'u bil maut. Dan doa itu termasuk amal soleh yang dia terputus ketika meninggal. Maka wa ala kulli fa inna jami'a ma yata'allaqu bihi haula'i la hujjatan fihi imma li'adami sihhatihi aw li'adami dalalatihi ala ma dhahabu ilaihi. Karena itu kata para ulama, sudah jelaslah dari beberapa yang kita sebutkan tadi, dalil-dalil mereka yang masih meyakini misalkan bertawasul dengan orang yang meninggal atau dengan kedudukan orang yang meninggal, dalil-dalil mereka sudah terbantahkan. Yang pertama karena memang hadis-hadisnya yang banyak yang palsu, yang dusta. Yang kedua, atau mereka salah dalam memahami hadis-hadis yang sahih. Dan hadis yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan doa itu amal soleh, dan amal soleh itu terputus ketika seorang meninggal. Artinya ketika seorang hamba Bani Adam, anak cucu Adam, manusia meninggal, dia udah nggak bisa beramal lagi. Dia akan dapatkan pahala dari mana?
dari 3 hal saja. Sedekah jariyah, dulu dia waktu pernah bersedekah, ilmun yuntafa'u bi, atau dia ulama yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat buat manusia, atau yang ketiga waladun soleh yad'ulah, atau anak soleh yang bisa mendoakan dia. Adapun dia bersolat, dia puasa, dia ibadah, dia berdoa udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah terputus amalannya dengan kematiannya. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal Kang Angga. Ustaz, syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Para pendengar saudaraku Siman Sakidah, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan bertanya melalui WhatsApp ke nomor 085624619995. Sekali lagi 085624619995. Oke Ustaz, ada pertanyaan Ustaz datang melalui WhatsApp dari hamba Allah di Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar Rasulullah lebih awal diciptakan daripada Nabi Adam? Syukran jazakallahu khairan. Demikian pertanyaan Ustaz. Taib, yang benar adalah Allah menciptakan Nabi Adam dahulu ya, dari kalangan manusia. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah berfirman wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah. Ya. Dalam ayat lain inni ja'ilun dalam surat Al-Hijr itu ya. Nah. Basyaron ya. Allah akan menciptakan manusia. Khalifah di situ maksudnya manusia yang akan saling berganti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena setelahnya itu Allah berfirman wa'allama Adam, Allah mengajarkan Adam. Dan ini adalah Al-Qur'an ya. Sehingga kalau ada pemahaman yang menyelisih dari pemahaman Al-Qur'an, tentu pemahaman itu salah. Dan Rasulullah SAW diciptakan ya di tahun 600 Masehian ya, ketika tahun gajah. Di saat itulah Allah menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di Mekah, dan secara dalil tadi Al-Qur'an, secara hadis, secara akal juga ya, gimana kita mau mengatakan Nabi Muhammad SAW lebih dahulu diciptakan dari Nabi Adam, padahal Nabi SAW diciptakan di tahun 600 Masehi. Maka ini biasanya banyak dari kisah-kisah yang dikisahkan atau keyakinan-keyakinan yang disebarkan oleh orang-orang yang memahami pemahaman yang seperti wahdatul wujud ya, hal-hal yang seperti itu ya, dari kalangan tarekat-tarekat dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan yang masuk Ustaz. Nah, fadal Kang. Ada 2 pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ini dari Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indra Setiawan Ustaz di Lombok ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ana pernah mendengar hadis bahwa wanita tanpa mahram itu temannya syaitan. Apakah bisa disamakan atau dikiaskan dengan riwayat Siti Hajar mencari air dengan sendirian? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah suami mengucapkan cerai dengan emosi dan marah bisa dikatakan sudah pisah jika secara agama Ustaz? Jazakallahu khair. Apa yang kedua? Apakah ketika suami mengucapkan cerai atau talak dengan emosi dan marah Ustaz, itu bisa dikatakan sudah berpisah secara agama atau di dalam pandangan syariat Ustaz? Demikian Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, na'am, para wanita la tusafirul mar'ah illa ma'azi mahram ya. Kama qala Rasulullah SAW, tidak boleh wanita itu safar kecuali dia harus bersama mahramnya. Jadi wanita harus, kalau safar, yang disebut safar itu ya berarti bepergian jauh ya, maka dia harus sama mahramnya. Kemudian lalu apakah boleh safar seperti safarnya dia bersendirian seperti sendiriannya Hajar ya? Nah. Taib, ikhwati fiddin, yang harus kita ketahui bahwasanya
kondisi umat-umat terdahulu disebut oleh para ulama dalam pembahasan fikih itu adalah dalam kaidah usul atau kaidah fikih ya, itu adalah syar'u man qablana. Itulah syariat orang-orang terdahulu. Yang syar'u man qablana, syariat-syariat terdahulu ini bisa syariat tersebut masih disyariatkan di syariat Nabi kita Muhammad SAW, atau bisa jadi syariat itu sudah dihapus, sudah dimansuh ya, sudah dinasah oleh syariat Islam, sehingga tidak dibenarkan lagi mengikuti syariat-syariat sebelum kita. Ya, contohnya seperti syariat pernikahan sesama saudara di zaman Nabi Adam alaihissalam, atau syariat bertobat dengan cara saling membunuh di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini syariat yang sudah tidak disyariatkan ya. Atau syariat menikah lebih dari 4 orang ya, Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Maka ketika ada syariat sebelum kita yang misalkan bukan bertentangan, yang sudah tidak sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka syariat tersebut sudah dinasah, dihapus. Jadi menyendirinya hajar juga itu dalam rangka ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan safar. Dia ditempatkan di satu tempat di biwadin ghairi zizar'in, di suatu lembah yang tidak ada tanam-tanamannya di kota Mekah ya, di Ka'bah. Nah, jadi bukan berarti dia safar lalu sendirian, tapi itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berkaitan dengan talak ya. Ketika marah, wallahu ta'ala alam, kita bahas itu di bab pernikahan ya Kang. Insyaallah hari Selasa. Nah, walaupun ada sebuah riwayat mengatakan salasa jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Seriusnya dianggap serius dan bercandanya pun dianggap serius. Yaitu apa? Di antaranya adalah nikah wa talak. Merujuk ya, nikah dan talak. Jadi nggak bisa dimain-mainin talak ini. Kalau ucapan yang sudah keluar, talak itu pun jatuh. Adapun ketika marah, termasuk ketika mabuk ya, ini ada perselisihan Allah Ta'ala alam yang kita akan bahas nanti pada hari Selasa ya. Itu ada pembahasan tentang fikih pernikahan. Wallahu ta'ala alam.